Apabila kita dipercayai, kita diberkati dengan satu jabatan, maka embanlah jabatan itu dengan tanggung jawab. Tata cara pengelolaannya yang memang harus kita akui kurang baik lah. Kenapa bukan MBG-nya saja yang dihapuskan? Sebenarnya bukan kemarin. Membagikan makanan bergizi gratis ini saya sebenarnya kurang setuju. Sepeda-sepeda motor ini menjadi barang bukti. Bang, rame nih soal kepala BGN ditangkap bersama dua wakilnya. Menurut Bang Kris sendiri, persoalan MBG ini gimana sih dari kacamata praktisi hukum ya? Ya. Yang saya mau sampaikan adalah ini kan adalah program yang baik ya sebenarnya MBG ini. Berawal dari cita-cita mulia Presiden kan gitu kan untuk menunjang gizi yang mana itu dibagikan secara gratis oleh kepada siswa-siswa kan seperti itu. Namun memang kita harus akui, kita harus fair juga bahwasannya memang tata cara pengelolaannya yang memang harus kita akui kurang baik lah. Mulai dari mungkin pengawasan ya atau mulai dari pengadaan barjasnya, barang dan jasanya. Akhirnya kan sekarang terbukti kan gitu. Dan menurut saya ini merupakan suatu langkah yang tepat ya untuk dilakukan. Karena apa? Sesuatu yang luka itu harus segera dibersihkan sebelum menjadi busuk kan seperti itu. Tapi yang menjadi polemik juga kan masyarakat sebagian besar ya, khususnya perkotaan. Mereka tuh banyak yang justru meminta untuk kenapa harus pejabat BGN-nya yang ditetapkan ditersangka dan dicabut jabatannya. Kenapa bukan MBG-nya saja yang dihapuskan? Nah, balik lagi seperti yang saya sampaikan. Ini program sudah ada. Terlepas segala macam kontroversi yang terjadi saat ini, kita harus akui bahwasanya ini program sudah berjalan. Dan apabila memang ada pejabatnya yang melakukan dugaan tindak pidana, ya memang harus segera ditindak lah kan seperti itu. Nah, kalau MBG-nya yang ditutup sih, saya rasa mungkin itu bisa menjadi suatu concern lah, bisa menjadi suatu pemikiran juga. Apakah itu sebaiknya ditutup apa tidak? Namun kita harus pahami bahwasanya ini program sudah berjalan memang, gitu kan? Meskipun banyak juga sebagian besar masyarakat yang merasa memang program MBG ini tidak begitu sampai tepat sasaran gitu. Nah, kalau untuk itu yang pasti yang bisa saya sampaikan adalah orang yang mengatakan program MBG ini tidak bekerja sebagaimana mestinya adalah orang yang tidak merasakan MBG kan seperti itu. Karena gini, saya termasuk orang yang kurang setuju apabila untuk kita menunjang siswa-siswa kita, generasi-generasi penerus bangsa ini untuk menjadi bangsa yang orang-orang yang qualified ke depannya itu dengan membagikan makanan bergizi gratis ini saya sebenarnya kurang setuju. Masih ada sarana-sarana lain sebenarnya yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih efisien untuk menunjang hal itu. Namun balik lagi, ini program sudah dijalankan. Sudah ada programnya gitu loh. Alangkah baiknya memang ya kita ikuti aja. Kalaupun memang sekarang ini dinilai kurang baik, ya itu balik lagi kepada Presiden, apakah ini program akan diganti atau bagaimananya. Pertanyaannya kan cuma satu sekarang. Ini merupakan suatu program kebanggaan dari Presiden mau nggak mengganti itu? Ini bisa jadi legacy loh apabila berhasil kan seperti itu kan. Gitu. Bang, menelisik pada perihal korupsi. Yang kemarin sempat heboh itu kan perihal motor ya? Iya, motor. Yang menghabiskan biaya sampai 1 triliun lebih. Nah, dengan ditangkapnya, ditersangkakannya ya 3 orang ini, ternyata dari pihak KPK juga belum mau nih untuk mengamankan atau menjadikan si sepeda-sepeda motor ini menjadi barang bukti karena alasannya sudah didistribusikan ke beberapa lokasi. Padahal itu kan padahal itu kan sebagai barang bukti juga ya atas apa yang sudah dilakukan oleh para pejabat-pejabat ini. Gimana? Ya mungkin kalau untuk hal itu kita kan sebenarnya kita harus pahami juga. Perihal pengadaan motor itu kan memang sudah dilakukan. Motor juga sudah dibagikan. Artinya kan sudah tidak bisa dielakkan lagi kan gitu kan.
Jadi bukan mengamankan motor sebagai bukti sih menurut saya itu, karena memang uangnya itu dibelikan motor itu. Tapi kan yang jadi soal ini adalah markup-nya kan. Perkara tinggal dibuktikan saja apakah benar markup itu terjadi, kan seperti itu. Ya kalau untuk motor yang sudah dibagikan ya saya rasa apabila untuk ditarik kembali untuk menjadi bukti, saya rasa itu agak kurang efisien dilakukan dan mungkin belum diperlukan juga untuk dilakukannya hal itu. Namun yang di sini menjadi concern kita adalah bagaimana markup itu dibuktikan, kan seperti itu. Yang penting markup-nya saja. Oke. Melihat juga bahwa proses ini sangat cepat. Dari dicabutnya jabatan para pejabat-pejabat ini dan juga penetapan sebagai tersangkanya. Proses hukum itu secepat itukah atau gimana, Pak? Penetapan tersangkanya sebenarnya bukan kemarin. Sudah dilakukan waktu salah satu tersangka ini sedang ada di Tanah Suci sebenarnya, kan gitu kan. Ya memang seharusnya cara kerjanya seperti itu. Apabila dugaannya sudah mengerucut, memang sudah itu ambil, kan gitu kan. Tapi bukannya biasanya tuh diambil dulu orangnya, baru dicopot jabatannya. Nah, memang di situ ada satu apa ya saya sampaikan ya, ada suatu hal yang anomali bagi saya, karena memang tidak biasanya seperti itu. Apabila kita berkaca kepada wamen yang sebelumnya ini ditahan, ditangkap, itu kan dia juga tidak dicopot dulu sebagai wamen, tapi langsung di ini. Tapi ya mungkin balik lagi, itu kan mungkin kejaksaan itu punya pemikiran lain atau bagaimana, kan seperti itu. Atau mungkin presiden punya pemikiran lain, kita kan nggak tahu kan gitu. Tapi yang pasti proseduralnya menurut saya sudah tepat gitu. Oke, Bang, terakhir nih, melihat dari fenomena belakangan ini yang ibaratnya pemerintah ini lagi bersih-bersih gitu. Iya. Ada pesan nggak sih, Bang, mungkin untuk para pejabat-pejabat yang sedang mungkin melakukan hal-hal serupa gitu? Gimana? Ya saya hanya sampaikan, kita harus ingat amanat itu datangnya dari mana? Amanat datang dari rakyat, ya, dipilih oleh rakyat, ya. Kita ini harus pahami, apabila kita dipercayai, kita diberkati dengan satu jabatan, maka embanlah jabatan itu dengan tanggung jawab, kan begitu. Bukan menjadi suatu ajang untuk memperkaya diri sendiri, ya, atau menjadi suatu ajang untuk hanya sekedar arogansi. Mungkin nggak korupsi tapi arogan, kan seperti itu kan. Nah, maka daripada itu pesan saya untuk pejabat-pejabat yang mungkin pernah melakukan dosa itu, ya saya rasa langkah baiknya segeralah bertobat, kan gitu kan, cari penyelesaiannya bagaimanapun caranya lah, kan gitu. Saya rasa pejabat itu lebih paham lah apa yang harus dilakukan ketika hal ini terjadi dan jangan diulangi lagi, kan seperti itu poinnya. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Thank you. Ya, tetap di Ngopen, ngobrol penting hanya di Ray-Ban Entertainment. Terima kasih.